Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran dengan materi baru, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Setelah kemarin kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan hewan ini sama ya dengan perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah dengan bertelur, atau nama ilmiahnya ovipar. Yang kedua, beranak atau melahirkan, nama lainnya vivipar. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan, atau nama lainnya ovovivipar. Contoh hewannya ya. Bertelur, contoh hewannya adalah ayam. Kemudian jenis unggas, seperti burung ya. Itu merupakan contoh hewan yang bertelur. Yang kedua, dengan proses vivipar, beranak atau melahirkan. Contoh hewannya biasanya sejenis hewan mamalia ya, sapi, kemudian ada kambing, kemudian ada kerbau, dan masih banyak lainnya. Nah, yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan. Contoh hewannya ular. Maksudnya apa sih? Kok bertelur dan melahirkan? Ya, jadi proses perkembangbiakannya itu ya, awalnya pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh induk betina. Hasil dari pembuahan ini kemudian membentuk telur dan posisinya masih di dalam rahim induk betina. Nah, setelah telurnya ini atau calon bayinya terbentuk sempurna, maka telur ini akan siap untuk dikeluarkan dalam tubuh induknya. Nah, jadi dia menetas di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, kemudian dia akan keluar dari tubuh induknya. Itulah kenapa disebut dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewannya ada lagi nggak? Ada. Contohnya yaitu kadal. Ya, kadal, ular merupakan contoh hewan ovovivipar. Nah, ini merupakan beberapa macam hewannya ya. Ada kucing, kemudian sapi dengan proses vivipar. Kemudian ada kadal, ada ular dengan proses ovovivipar. Kemudian dengan proses ovipar atau bertelur, ada kura-kura, ayam, ikan, dan burung. Nah, setelah tadi perkembangbiakan hewan secara generatif, sekarang kita ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif, ada 4 macam anak-anak. Yang pertama adalah dengan pembentukan tunas. Contoh hewannya adalah hidra. Hidra ini merupakan hewan laut ya. Walaupun bentuknya seperti tumbuhan, tetapi dia merupakan jenis hewan. Jadi, hidra ini memiliki tunas baru yang muncul dari tubuh si induk ya. Nah, tunas baru yang muncul ini bentuknya sangat mirip dengan induknya. Nah, setelah tunas baru ini sudah siap untuk hidup secara mandiri, maka dia akan memutuskan diri. Setelah memutuskan diri, akhirnya terbentuklah individu baru. Ya, contohnya adalah tanaman hidra. Kemudian yang kedua adalah dengan fragmentasi atau memutuskan diri. Contoh hewannya adalah cacing planaria. Jadi awalnya dia utuh, ya. Kemudian dia akan memutuskan diri menjadi beberapa bagian.
Nah, setiap bagiannya ini nanti akan membentuk individu baru. Jadi membentuk kepala dan bagian ujung atau ekornya, ya. Nah, ini individu baru contohnya. Ini cacing planaria. Yang ketiga adalah dengan membelah diri. Contohnya amoeba yang awalnya terdiri dari satu sel, kemudian membentuk menjadi dua sel, kemudian dia akan memisahkan diri ya. Jadi setiap selnya nanti akan membentuk individu baru. Ini terjadi pada amoeba. Yang keempat adalah partenogenesis. Contoh hewannya komodo. Nah, komodo ini termasuk hewan khas Indonesia. Namun komodo juga bisa ya berkembang biak dengan proses generatif. Kapan dia akan berkembang biak dengan proses partenogenesis? Ketika si komodo ini tidak menemukan si jantan, jadi induknya tidak bertemu jantan. Nah, tubuh si induk ini nanti akan menghasilkan sel betina yang tanpa dibuahi dia mampu untuk menghasilkan individu baru gitu. Nah, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan hewan, ya, kita lanjut tentang kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Ya, anak-anak masih ingat ya, kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya, ASEAN itu terdiri dari beberapa negara ya. Nah, yang pertama negara kita tercinta yaitu Indonesia, benderanya merah putih. Nah, kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN ini sebagian besar apa sih? Nah, sebagian besar mata pencaharian negara-negara ASEAN adalah dengan bertani, karena sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah agraris, ya. Nah, yang pertama, Indonesia. Indonesia ini sebagian penduduknya juga bertani. Walaupun seiring perkembangan zaman, banyak juga ya di pusat kota didirikan pabrik industri. Nah, di Malaysia pun sama agraris ya, jadi masih banyak yang bertani, dan sekarang pun industri sudah ada ya, perkebunan, pertambangan, seperti di Indonesia. Thailand pun sama, Myanmar, Laos, ya, Vietnam, Kamboja masih sama ya dengan Indonesia. Nah, Brunei dan Singapura merupakan negara yang wilayahnya bisa dibilang tidak terlalu luas ya. Nah, untuk Brunei, sebagian besar penduduknya ini mata pencariannya adalah dengan industri ya. Brunei ini terkenal sebagai negara penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara ya. Pendapatan per kapita penduduknya pun paling tinggi ya, se-Asia Tenggara. Kemudian Singapura. Singapura juga sebagian besar penduduknya bekerja di bidang perdagangan dan industri. Lihat lokasinya atau luas wilayahnya yang tidak terlalu luas ya. Jadi sebagian besar penduduknya bekerja di bidang perdagangan dan industri. Nah, negara Filipina. Negara Filipina ini juga sama, penduduknya rata-rata bertani ya. Bahkan negara Filipina dijuluki Home of the Green Revolution, yang artinya rumah revolusi hijau. Apa sih rumah revolusi hijau itu? Yaitu gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi namun dalam kurun waktu yang cepat. Itu negara Filipina. Kemudian negara Laos pun sama ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, negara Laos ini terkenal akan lembah Sungai Mekong yang menjadikan negaranya subur untuk lahan pertanian. Gitu ya, intinya negara ASEAN ini rata-rata
penduduknya bertani, ya. Kecuali tadi ya negara Brunei dan negara Singapura yang mungkin karena luas wilayahnya tidak terlalu luas, maka sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.